Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maudil Milizaur Rahman dengan NIM akhir 039 dari Teknik Biomedis angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan terkait project sistem kontrol pada ujian akhir semester mata kuliah sistem kontrol, di mana di sini diberikan soal sebagai berikut. Diketahui adalah sebuah bioprinter, yang mana bioprinter ini merupakan suatu produk yang akan digunakan untuk pengembangan regeneratif, di mana di sini diketahui ada sebuah problem yang terkait pada sistem kontrol dari hal tersebut, di mana seharusnya pada alat bioprinter ini harus ditempatkan pada suhu 16 derajat Celcius. Namun pada bagian bioprinter tersebut ada bagian heating element, yang mana harus mempunyai suhu rata-rata 40 derajat Celcius. Oleh karena itu, kita untuk memerlukan sebuah controller yang mana mampu mengendalikan suhu heating element agar tetap berada pada suhu tersebut dan juga tidak mempengaruhi atau tidak terpengaruh oleh dari suhu ruangan tersebut. Oke, kemudian di sini diketahui pada plan sistem atau plan control yang akan didefinisikan pada sebuah model matematis, dan ini adalah 7 per 49S plus 1 dikalikan dengan E min 12S. Nah, di sini dari hasil ilustrasi tersebut kita diminta untuk mendesain sebuah controller yang harus memenuhi beberapa objektif. Di mana di sini objektif yang pertama, pada saat bioprinter dinyalakan, maka suhu dari heating element harus sama dengan suhu ruangan, dan controller tersebut harus mampu menaikkan suhu heating element tersebut hingga 40 derajat Celcius tanpa mengalami adanya overshoot. Kemudian objektif yang kedua, jika terjadi perubahan suhu ruangan, maka suhu heating element harus berubah juga. Maka controller harus mampu mengembalikan suhu heating element pada ukuran semula, yakni 40 derajat Celcius selama kurang lebih dari 50 detik. Di sini maksudnya adalah jika terjadi perubahan suhu ruangan, maka dari suhu heating element tidak akan terpengaruh atau tidak akan mengalami penurunan dari hasil tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada objektif yang ketiga, yakni adalah kita diminta untuk mendesain sebuah controller yang mana tetap membuat keadaan dari feedback control tersebut dalam keadaan yang stabil, di mana dari beberapa objektif tersebut kita diminta untuk mensimulasikan pada MATLAB atau lebih tepatnya pada fitur simuli pada MATLAB, dan untuk mencoba hasil dari beberapa objektif yang diminta tersebut. Oke, dimana sebelumnya saya akan mendesain dari ini. Di sini adalah komponen-komponen yang akan digunakan pada feedback control atau suatu sistem feedback control pada controller yang akan digunakan pada bioprinter tersebut. Oke. Selanjutnya kita langsung mendesain atau merangkai dari rangkaian feedback control ini. Oke, kita bisa lihat sini. Oke. Dan untuk yang diketahui pada komponen tersebut, kita masukkan pada input time step, di mana input time stepnya di sini pada waktu 1 menit. Kemudian initial value ini merupakan inisiasi suhu awal, yang mana pada poin B itu diminta untuk sama dengan suhu ruangan, atau misal dari suhu heating element itu menyesuaikan dengan suhu ruangan. Kemudian pada yang final value-nya ini dimasukkan nilai 40, di mana 40 ini pada objektif yang kedua, di mana objektif yang kedua ini diminta untuk mengembalikan suhu heating element agar kembali ke 40 derajat meskipun terjadi perubahan pada suhu ruangan. Oke. Kemudian kita desain. Nah, untuk nilai KC, kemudian nilai TI, dan juga nilai TD, kita dapatkan dari hasil perhitungan pada plan control tersebut.
mana di sini plan control ini merupakan transfer function yang juga dimasukkan atau dihubungkan dengan transport delay. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Hubungkan. Setelah terdesain dari sistem kontrol ini atau kontrol tersebut atau kontrol ini, kita masuk kembali ke MATLAB yang pertama pada sintaks, yang mana di sini kita desain kontrol dari sistem bioprinter ini dengan memanfaatkan plan control dari sistem itu. Diketahui juga nilai K adalah 7, dapatkan dari model transfer function. Kemudian nilai tau S di sini adalah 49. Kemudian nilai L ini didapatkan dari nilai E-12S. Kemudian kita melakukan hasil perhitungan dengan menggunakan SMC atau Single Internal Model Control. Di sini diketahui nilai lambda kita misalkan dengan nilai 8 menit, atau kita bisa sebut lambda juga sebagai time constant ideal. Lalu nilai Kc didapatkan dengan rumus 1/K dikalikan dengan tau per lambda per L. Oke. Lalu untuk nilai dari T ini didapatkan TI atau TI ini didapatkan dari tau kemudian koma 4 dikali dengan lambda plus L, dimana TI didapatkan dari min T. Nah, untuk TI nya juga didapatkan dari rumus L pangkat 2 per 6 dikali lambda plus L kemudian dikali juga dengan 3 min L per tau. Oke, terus setelah itu kita menggunakan hasil analitik lebih lanjut, didapatkan dengan hasil KC-nya adalah 0,4, kemudian TI-nya 1,6, kemudian DD-nya adalah 3,7. Nah, diketahui juga di sini pada model plan control system ini atau bisa disebut dengan GS. GS ini termasuk ke dalam sebuah PI controller, yang mana PI controller ini untuk memperbaikinya untuk memperbaiki hasilnya kita memerlukan tuning SMC untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian setelah itu kita run dan dimasukkan ke dalam Simulink. Kemudian kita coba hasil ininya. Oke, kita coba run. Bismillah. Kita lihat hasil scope-nya.
mengalami overshoot tinggi. Nah, mungkin dari tersebut kita ubah-ubah nilai dari TI atau TD-nya sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Misal dari nilai TI-nya kita ubah jadi 62. Coba. Oh ya, sebelumnya belum saya run. Kita run kembali. Mengalami overshoot. Sebentar, saya akan coba mendesain lagi. Oh iya, mungkin ada kesalahan dari sistem kontrol yang saya buat. Mungkin coba saya cek lagi. Karena hasilnya terlalu overshoot. Oke, kita coba running lagi dari nilainya. Semoga berhasil. Oke, kita coba masukkan, lalu kasih simulingnya. Oke, kita coba run, baru kita lihat hasilnya. Nah, ini mungkin tadi saya salah meletakkan bagian dari feedbacknya, dimana tadi saya masukkan ke bagian yang plan GS ini. Mungkin ada sedikit kendala, maka hasilnya terlalu overshoot tinggi. Nah, berikut adalah hasil scope, dimana di sini sistem kontrol atau sistem kontrol yang telah saya rancang di sini tidak mengalami adanya overshoot, dan juga pada soal ini adalah mampu mengembalikan suhu heating element 40 derajat lagi kurang dari 50 detik. Nah, dari hasil heating ini dilihat dari suhu ini mencapai suhu 40 derajat ini kurang dari 50 detik. Nah, dan dapat dikatakan dari sistem kontrol yang telah saya rancang di sini dikatakan masih dalam kondisi stabil dan tidak mengalami adanya gangguan, dikarenakan dengan menggunakan metode SEMC ini dikenal memiliki kelebihan di mana mempunyai kemampuan controller yang kokoh dari berbagai gangguan, di mana di sini tidak mudah terpengaruh oleh adanya berbagai gangguan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.